Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita belajar apa kata kebenaran mengenai kehidupan kita, supaya kita dapat melewati segala rintangan keadaan yang saat-saat ini mungkin berat bagi kita. Saat ini mungkin masa-masa sulit bagi kita, masa-masa di mana kita mungkin hilang pengharapan, masa di mana kita mulai menyerah, masa di mana kita mulai meragukan, masa di mana kita mulai khawatir. Apakah ada pertolongan buat masalah saya? Apakah ada penyelamatan buat ekonomi saya? Apakah ada sesuatu yang memberikan saya kekuatan? Tetapi berita sukacita pada saat ini, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu khotbah saya pada saat ini, bagaimana kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ada firman Tuhan yang luar biasa yang ingin saya bagikan mengenai bagaimana kita berharap kepada Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita bersukacita, kita bersyukur karena Yesus telah menggantikan duka cita kita menjadi sukacita. Pengharapan di dalam Yesus Kristus untuk kita dapat menerimanya, yang pertama adalah kita fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada masalah kita. Jangan fokus kepada kesulitan kita. Jangan fokus kepada keluh kesah kita. Jangan berfokus kepada yang membuat kita menjadi takut. Tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus yang sanggup akan memulihkan, sanggup akan mengubahkan, bahkan Dia sanggup menolong karena Dia adalah harapan yang pasti. Apa yang telah Tuhan Yesus janjikan bagi setiap kita, maka apa yang telah Dia janjikan itu juga akan Dia perbuat dan digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana kita berpengharapan dalam Tuhan Yesus? Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita fokus kepada kekuatan kita, kita fokus kepada manusia, maka yang terjadi adalah kekecewaan, yang terjadi adalah keputusasaan. Tetapi firman Tuhan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Pada saat bangsa Israel mereka ada dalam perbudakan di Mesir, mereka mengalami bagaimana mereka menderita, mereka berkeluh kesah. Tetapi apa yang mereka alami, mereka sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar kesulitan, sengsara, keluh kesah dari bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengutus hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang telah Tuhan janjikan. Tuhan mengutus sebagai orang yang dapat membawa bangsa Israel dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Demikian kehidupan kita. Pada saat kita berfokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengutus, maka Tuhan akan memberkati, maka Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang dapat menolong kita, yang dapat membawa kita kepada sebuah pertolongan yang daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mempunyai pengharapan dalam Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kita harus mengingat selalu akan Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Agar kita dapat hidup dalam kemenangan pada saat-saat ini, dalam pandemi yang membuat kita khawatir dan cemas. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak lemah dan putus asa. Mari kita mengingat akan Tuhan Yesus. Ingat selalu akan pekerjaannya, ingat selalu akan kekuatannya, ingat selalu akan perbuatan yang dahsyat.
dan Tuhan akan memberikan harapan yang pasti bagi kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.